Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memasuki malam di mana kita akan beristirahat. Namun sebelumnya, marilah kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan banyak aktivitas kami. Dan tiba saatnya kami akan beristirahat, biarlah Tuhan yang senantiasa menguatkan kami. Namun sebelumnya kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan yang menguatkan kami supaya memahami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan di atas judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang akan kuberitakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kami menjadi percaya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun tema yang saya ambil buat kita adalah Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Suatu ketika seorang bapa sedang memperhatikan beberapa lukisan tentang Tuhan Yesus yang disalib itu. Lalu tiba-tiba seorang anak kecil dengan pakaian yang kumal datang mendekati si bapak itu dan bertanya, "Apakah Tuhan mengenal siapa yang disalibkan itu?" Sebelum si bapak menjawab, anak itu menunjuk, "Inilah Yesus." Mereka yang berdiri di sekelilingnya adalah tentara Romawi. Wanita yang menangis itu adalah ibunya bernama Maria. Karena merasa kesal mendengar bocah sedang mengguruinya, maka si bapak itu pun pergi dengan rasa kesal. Namun anak itu mengejarnya dan berkata, "Tuan, saya mau memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit." Kemudian bocah itu dengan senang meninggalkan si bapak itu dan hatinya penuh dengan sukacita karena merasa sudah ikut memberitakan kabar baik dan berita yang paling besar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita terbaru di satu sisi, tetapi juga berita tertua di sisi lain.
dan bahkan berita yang terbaik. Dan bagi Paulus, dua berita penting yang berhubungan dengan Injil, yaitu berita kesukaan dan keselamatan, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Berita sukacita itu dapat dijelaskan dengan berbagai situasi, seperti contoh, bila suatu bangsa atau sekelompok tentara pulang dari medan perang dengan membawa kemenangan, mereka akan bersukacita karena musuh mereka sudah dikalahkan. Demikianlah dengan Injil yang berpusat kepada Kristus. Iblis sudah dikalahkan, sehingga para pengikut yang setia juga akan memperoleh kemenangan, termasuk juga kita sebagai jemaatnya. Kemenangan Kristus atas iblis jangan hanya kita lihat pada kebangkitannya saja, tetapi juga pada kematiannya. Sebab dari awalnya iblis selalu berusaha agar Kristus gagal menuju salib, sehingga keselamatan tidak akan tercapai. Memang itulah tujuan daripada iblis. Kitab Injil menceritakan setidaknya ada 3 kali iblis mencoba Yesus agar tidak menempuh salib. Tetapi pada akhirnya Yesus tetap menempuh via dolorosa atau jalan penderitaan. Dia menang atas iblis dan kekalahan itu lebih nyata dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus mati karena dosa kita. Dosa itu diterjemahkan dari kata hamartia yang berarti luntas atau tidak kena sasaran. Jadi segala sesuatu yang tidak kena sasaran atau tidak sesuai dengan firman Tuhan adalah dosa. Maka karena dosa itu Yesus mati 1 kali untuk selama-lamanya, yang dikatakan dalam bahasa Latinnya ex hapax. Dan dosa dari sejak Adam hingga pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dipikul oleh Yesus di atas kayu salib, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang Paulus maksudkan, bahwa keselamatan kita berada pada kematian dan kebangkitan Yesus apabila kita percaya dan tidak pernah berubah. Sebagaimana Tuhan Yesus mati, demikianlah manusia termasuk kita akan mati. Dan selanjutnya sebagaimana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kita pun nanti akan dibangkitkan sama dengan Tuhan Yesus. Tubuh yang sekarang tidak layak masuk ke surga karena sifatnya fana. Tetapi melalui tubuh kebangkitan, maka kita beroleh tubuh rohani yang akan bersama-sama kelak dalam kehidupan yang kekal di dalam surga. Terpujilah nama Tuhan, karena kasih-Nya kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa keselamatan kami ada di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dialah yang mendahului segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Bahkan ketika Dia naik ke surga, adalah menjadi jaminan bagi kami juga untuk masuk surga. Meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami Tuhan, dan biarlah kami sungguh-sungguh menjadi umat-Mu yang percaya. Di saat kami akan beristirahat, Tuhan menjaga kami sehingga besok kami boleh bangun dengan penuh tenaga yang baru untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, dan dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam.